Mars, planet merah. Selama ribuan tahun, titik merah di langit malam ini telah menjadi simbol perang, dewa, dan misteri. Dan kini, di abad ke-21, Mars telah menjadi sebuah obsesi, sebuah tujuan, sebuah pertanyaan. Bisakah kita hidup di sana? Kita meluncurkan robot penjelajah seharga miliaran dolar. Kita merencanakan misi berawak. Kita bermimpi membangun koloni di bawah langitnya yang pucat. Tapi Mars adalah tempat yang brutal. Dingin, radiasi mematikan, atmosfer tipis, dan jaraknya puluhan juta kilometer. Sebelum kita mengambil risiko terbesar dalam sejarah umat manusia, kita harus berlatih. Kita harus mengerti apa yang akan kita hadapi. Bagaimana jika saya katakan kita tidak perlu roket untuk mulai menjelajahi Mars? Bagaimana jika saya katakan Mars ada di sini, di bumi? Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mengidentifikasi tempat-tempat di planet kita sendiri yang sangat mirip dengan Mars. Tempat-tempat ini disebut situs analog Mars. Ini adalah laboratorium alami, tempat kita menguji teknologi, mempelajari geologi, dan mencari batas-batas kehidupan. Hari ini, kita tidak akan naik roket. Kita akan naik pesawat, jeep, dan kapal pemecah es untuk mengunjungi 5 tempat di bumi yang paling mirip dengan planet merah. Perjalanan kita mencari Mars dimulai sekarang. Perhentian pertama kita membawa kita ke Amerika Selatan, ke Chili, ke Gurun Atacama. Saat Anda berdiri di sini, dua hal langsung terasa. Pertama, keheningan total. Kedua, tanahnya merah, tandus. Sejauh mata memandang hanya ada bebatuan dan debu kering. Pemandangannya begitu asing, begitu tidak duniawi. Tapi Atacama bukan hanya terlihat seperti Mars, ia terasa seperti Mars. Ini adalah tempat paling kering di planet bumi. Titik. Ada beberapa stasiun cuaca di Atacama yang belum pernah mencatat satu tetes pun hujan. Kenapa bisa sekering ini? Atacama terjebak dalam bayangan ganda. Di sebelah timur, pegunungan Andes yang menjulang tinggi menghalangi semua awan hujan dari Amazon. Di sebelah barat, arus Humboldt yang dingin di Samudra Pasifik mendinginkan udara, mencegah terbentuknya awan hujan dari laut. Hasilnya, sebuah landscape yang membeku dalam kekeringan selama jutaan tahun. Sangat kering, sehingga bangkai hewan di sini tidak membusuk. Mereka hanya mengering menjadi mumi. Kondisi inilah yang membuat NASA sangat tertarik. Jika Anda ingin tahu cara kerja robot penjelajah di lingkungan yang keras, Anda membawanya ke Atacama. Selama bertahun-tahun, NASA telah menggunakan Atacama sebagai tempat latihan untuk rover-rover mereka. Mereka menguji bor, mereka menguji instrumen pencari kehidupan, dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Dulu, para ilmuwan mengira inti Atacama adalah steril, mati total. Mereka salah. Jauh di bawah permukaan, mereka menemukan mikroba, bentuk kehidupan yang sangat tangguh yang bertahan hidup dari tetesan embun yang langka atau molekul air yang terikat di mineral. Ini adalah penemuan besar. Jika kehidupan bisa bertahan di tempat terkering di bumi, mungkinkah kehidupan juga sedang menunggu tersembunyi di bawah debu merah Mars? Atacama memberi kita harapan. Dari tempat terkering di bumi, kita terbang melintasi Atlantik menuju Timur Tengah, ke Yordania, ke tempat yang disebut Lembah Bulan. Selamat datang di Wadi Rum. Jika Atacama adalah Mars dari sisi sains, Wadi Rum adalah Mars dari sisi imajinasi. Anda pasti pernah melihat tempat ini. Pasir merahnya yang luas, membentang di antara tebing-tebing batu pasir sandstone raksasa yang terkikis angin. Pemandangannya dramatis, agung, dan sangat fotogenik. Jika Anda menonton film The Martian, saat Matt Damon terdampar di Mars, dia sebenarnya sedang berjalan di Yordania. Jika Anda menonton Dune, planet gurun Arrakis, itu juga Wadi Rum. Bahkan Star Wars Rogue One menggunakan tempat ini untuk menggambarkan planet lain. Kenapa Hollywood sangat menyukai tempat ini? Karena Wadi Rum memberikan isolasi total. Saat Anda berada di tengah lembah ini, tidak ada apa-apa selain pasir merah dan batu-batu raksasa. Anda benar-benar merasa seperti berada di planet lain. Secara geologis, tentu saja ini berbeda dari Mars. Bebatuan di sini adalah batu pasir, terbentuk dari dasar laut purba. Sementara Mars, sebagian besar adalah basalt vulkanik. Tapi, secara visual, kemiripannya luar biasa. Bukit pasir di Mars, yang disebut Dune Field, terlihat hampir identik dengan yang ada di Wadi Rum. Tekstur batu yang terkikis angin di Mars menceritakan kisah yang sama dengan yang kita lihat di tebing-tebing Yordania ini. Wadi Rum mengajarkan kita tentang geologi permukaan, tentang bagaimana angin membentuk sebuah planet. Dan yang menarik, tempat yang kita anggap asing ini telah menjadi rumah bagi manusia selama ribuan tahun. Suku Beduin telah hidup di sini, beradaptasi dengan lingkungan yang keras, meninggalkan ukiran di batu-batu yang menceritakan kisah mereka. Ini memicu pertanyaan,
Saat manusia pertama mendarat di Mars, mungkin mereka juga akan mengukir batu, menandai kehadiran kita di dunia baru, sama seperti yang dilakukan suku Beduin di Marsnya bumi. Sejauh ini kita telah mengunjungi Mars yang panas dan kering. Tapi Mars modern, Mars yang kita lihat sekarang, sebagian besar adalah tempat yang membeku. Suhu rata-ratanya minus 60 derajat Celcius. Jadi untuk menemukan Mars yang sesungguhnya, kita harus pergi ke tempat paling dingin di bumi, Antartika. Tapi kita tidak mencari es. Anehnya, kita mencari gurun. Selamat datang di McMurdo Dry Valleys, lembah kering McMurdo. Ini adalah sebuah paradoks, sebuah gurun di benua es. Lembah kering ini adalah wilayah terbesar di Antartika yang uniknya tidak tertutup es. Kenapa? Jawabannya adalah angin. Angin kata batik. Angin dingin dan padat meluncur menuruni pegunungan di sekitarnya dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Angin ini begitu kuat dan kering sehingga ia menguapkan semua es dan salju, membuat lembah ini katap kering dan tandus. Kombinasi tiga hal inilah yang membuatnya sangat mirip Mars, sangat kering, sangat dingin, dan sangat berangin. Ini adalah kondisi Mars saat ini. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Dry Valleys begitu istimewa. Lihat ini, terlihat seperti noda karat raksasa yang mengalir dari gletser. Ini disebut Blood Falls atau air terjun darah. Selama bertahun-tahun ini adalah misteri. Sekarang kita tahu, jauh di bawah gletser terperangkap selama jutaan tahun ada danau air asin purba. Air ini tidak memiliki cahaya dan tidak memiliki oksigen, dan di dalamnya ada kehidupan. Bakteri yang bertahan hidup dengan memakan besi dan sulfur di air. Ketika air super asin ini akhirnya menemukan celah ke permukaan, zat besi di dalamnya bertemu oksigen dan berkarat, menciptakan warna merah darah yang mengerikan itu. Ini adalah penemuan paling penting untuk Mars. Kita tahu Mars punya es. Blood Falls membuktikan bahwa kehidupan bisa ada tersembunyi di dalam air cair yang terperangkap di bawah es, di lingkungan yang sangat ekstrim. Jika kita ingin mencari kehidupan di Mars, kita tidak perlu mengebor tanah kering. Kita harus mengebur esnya. Kita telah melihat Mars yang kering, panas, dan beku. Sekarang, kita akan melihat Mars yang basah. Tapi, lupakan gambaran lautan biru yang indah. Jika Mars pernah memiliki air di permukaannya, airnya mungkin terlihat seperti ini. Kita berada di Spanyol, di wilayah Andalusia. Kita sedang melihat sebuah sungai, Rio Tinto, artinya sungai merah. Dan warnanya benar-benar merah, merah darah pekat. Ini bukan polusi buatan manusia, ini adalah fenomena alam. Air di sungai ini sangat asam, dengan tingkat pH sekitar 2. Sangat asam sehingga bisa melarutkan logam. Warna merah ini berasal dari konsentrasi besi yang sangat tinggi. Dan sumber dari semua ini adalah kehidupan, tapi bukan ikan atau tanaman. Ini adalah rumah bagi ekstremofil, mikroorganisme yang berkembang biak dalam kondisi yang mematikan bagi kita. Bakteri di sini tidak butuh sinar matahari. Mereka memakan batu. Mereka memakan mineral besi dan sulfida. Dan sebagai produk sampingannya, mereka melepaskan asam dan logam berat ke air. Ini adalah ekosistem yang didasarkan pada kimia, bukan fotosintesis. Jadi apa hubungannya dengan Mars? Pada tahun 2004, robot penjelajah NASA Opportunity menemukan mineral di Mars yang disebut jarosite. Ini adalah penemuan besar, karena jarosite adalah mineral yang hanya bisa terbentuk di dalam air yang sangat asam dan kaya akan besi. Dan coba tebak, di mana tempat di bumi yang paling kaya akan jarosite? Tepat, di sini, di Rio Tinto. Penemuan ini mengubah pandangan kita tentang Mars kuno. Mars mungkin pernah memiliki air, tapi itu bukan air yang bisa kita minum. Itu mungkin lautan atau sungai yang asam, beracun, berwarna merah, persis seperti Rio Tinto. Dan jika pernah ada kehidupan di sana, itu mungkin bukan tanaman, tapi bakteri pemakan batu yang sama persis dengan yang kita temukan di Spanyol hari ini. Kita telah mengunjungi tempat-tempat yang mensimulasikan satu aspek Mars. Kekeringannya, geologinya, suhunya, kimia airnya. Tapi perhentian terakhir kita adalah tempat yang menggabungkan semuanya. Ini adalah tempat yang oleh para ilmuwan disebut sebagai Mars di bumi yang sesungguhnya. Kita terbang jauh ke utara, melewati lingkar Arktik, ke salah satu tempat paling terpencil di planet ini, Pulau Devon, Kanada. Pulau Devon adalah pulau tak berpenghuni terbesar di dunia. Ini adalah gurun kutub, tandus, beku, dan benar-benar terisolasi. Pemandangannya adalah batuan coklat kemerahan dan es abadi. Tapi ada satu fitur yang membuatnya perfect. Itu Kawah Houghton. Sekitar 39 juta tahun lalu, sebuah meteorit raksasa menabrak tempat ini, meninggalkan kawah selebar 23 km. Karena suhu beku Arktik, kawah ini hampir tidak mengalami erosi. Kawah ini terawetkan dengan sempurna. Dan kawah ini terlihat persis seperti kawah-kawah yang tak terhitung jumlahnya di Mars. Inilah sebabnya, sejak tahun 1997, tempat ini menjadi rumah bagi Houghton Mars Project. Ini bukan hanya tempat tes rover. Ini adalah stasiun simulasi Mars skala penuh. Setiap musim panas, tim ilmuwan, insinyur, dan dokter datang ke sini untuk hidup seolah-olah mereka berada di Mars. Mereka tinggal di dalam modul habitat kecil.
Mereka mengendarai kendaraan penjelajah perwarupa. Dan yang terpenting, saat mereka keluar, mereka harus memakai baju simulasi astronot. Mereka melakukan geologi, mengumpulkan sampel, dan menggebur es, semua dengan keterbatasan sarung tangan tebal dan helm. Mereka bahkan mensimulasikan penundaan waktu komunikasi 20 menit dengan bumi, persis seperti yang akan dialami astronot di Mars. Di sini, mereka tidak hanya menguji teknologi, mereka menguji psikologi manusia. Bagaimana rasanya terisolasi? Bagaimana kru bekerja di bawah tekanan di lingkungan yang mematikan? Pulau Devon adalah tempat di mana impian pendaratan Mars diuji dalam kenyataan yang pahit dan dingin. Perjalanan kita sudah berakhir. Dari gurun terkering di Atacama, pasir merah Wadi Rum, lembah beku Antartika, sungai asam Rio Tinto, hingga kawah terpencil di Pulau Devon. Kita telah mengunjungi Mars tanpa pernah meninggalkan bumi. Tempat-tempat ini adalah cermin yang memantulkan lanskap dunia lain. Tapi mereka juga cermin yang menunjukkan betapa luar biasanya planet kita sendiri. Bumi menyimpan lingkungan yang begitu ekstrim, begitu beragam, sehingga mampu menampung setiap versi planet lain di permukaannya. Mempelajari situs-situs analog ini sangat penting. Mereka mengajarkan kita cara mencari kehidupan, cara menguji mesin, dan cara bertahan hidup. Pada akhirnya, dengan mempelajari Mars di bumi, kita tidak hanya bersiap untuk mengambil langkah besar berikutnya di planet merah, kita juga belajar untuk lebih menghargai keajaiban dan ketangguhan planet kita sendiri. Bumi biru pucat yang menyimpan seluruh alam semesta di dalamnya.